Halo Bunda, sehat? Sehat. Hari ini aku punya waktu ya. Iya, makasih banget sudah mampir. Iya, anggota grup harus disemangati. Iya, makasih Ini banyak salah nih. satu teman kita. Ini harus inspirasi ya. Teman-teman yang dimanapun berada, hari ini sengaja saya mengunjungi Gen Kids atau tempat bisnisnya Mbak Lulu ini. Iya. Konveksinya ada, perlu kalian harus tahu karena memang kita harapkan Mbak Lulu ini nanti malah bisa mengajarin kawan-kawan yang pengen produksi, nah juga yang pengen produksi dan membangun bisnis yang sama. Yuk kita lihat yuk bisnisnya yuk. Putar-putar. Ya, Mbak Lulu ini apa nih Mbak Lulu? Ini bagian finishing nih. di Oh, sini. bagian finishing. Iya, bagian pengecekan di sini. Oh, ini ya. Oh. Nah, Nah, di sini bagian yang kalau ini lipat-lipat. bagian lipat-lipat. Tolong nih Mbak, coba dilihat nih bagian lipat-lipat. Ya, ini lipat-lipat. Ya, bagian nih. lipat-lipat. Nah, oke. Kita lanjut sini dulu ya Bunda ya. Oh, boleh. Paling ujung ya. Ya, Maaf berantakan ya. ya. Ini area cutting kita, bagian motong-motong di sini motongnya. Oh, jadi ini bagian cutting ya? Ya. Kalau cuttingnya itu bisa berapa lembar itu Mbak Lulu sekali jalan? Tergantung jenis kainnya sih. Oke, Kalau oke. kainnya yang emang agak kaku itu bisa tinggi, tapi kalau kainnya tipis itu nggak bisa. Oke, nah jadi di bagian cutting ya. Itu berapa orang karyawannya hanya khusus bagian cutting Mbak? Cutting itu ada 3 orang untuk. Oh, ada 3 tim orang cuttingnya, ya. Jadi wajib masuk tiap hari ya Mbak? Wajib. Kalau nggak ada kerjaan nih karyawannya. Iya, betul. Oke, nah ini sekarang lagi ngerjain, ada orang order ya Mbak ya? Brand Ya, ini brand lokal lah ya, Iya, kasih menjahit di tempat pabrik Mbak Lulu ya. Nah oke, jadi lanjut langsung ke sewing dari belakang. Kita sistemnya lain. oh jadi Iya. sekarang ini di sini enaknya di tempat Mbak Lulu ini udah sistem line ya. Iya. Jadi kalau di sistem line itu beda sekali dengan borongan. Kalau borongan dia menjahit satu baju. Iya. Kalau sistem line ada orang hanya ngerjain kerahnya aja, betul. nanam kancingnya aja ya. Iya. Oke kita lanjut ya di tempat lainnya yuk. Nah, kita nggak besar sih, hanya segini aja nih. Udah termasuk besar nih Mbak Lulu. Ini ya, mungkin ke belah sini. Itu yang tempat lain Mbak Lulu. Oh, boleh ke belakang Nah, dulu ayo. ya. Nah. Oke. Yuk. Nah, ini anak-anak sewing yang pada jahit. Nah, teman-teman, ternyata selama agak jauh dong, Neng, agak jauh, biar full. Nah, jadi ya, ini adalah salah satu hasil pekerjaan dari konversinya Mbak Lulu. Jadi ternyata selama ini kita tahunya kan hanya baju anak, Mbak. Iya. Ternyata bukan hanya baju anak, baju dewasa juga produksi Semuanya ya. kita kerjakan. Tetapi mungkin yang gak ribet-ribet kali bisa modelnya ya. Iya, Jadi betul. kemeja lebih banyak ya. Nah kalian yang pengen nih jahit baju, nih coba dulu, keren ya. Nah ini adalah satu brand juga brand lokal yang cukup punya nama di Indonesia ya, memberikan CMT juga ke Mbak Lulu ya. Oke Mbak Lulu, kita lihat yang lain yuk. Boleh. Ini sih proses awal pembuatannya di sini. Oh jadi Ya, ini dari belakang dulu, dari mentah, dari masih perpetuk potongan, nanti dia di depan udah langsung jadi baju gitu, karena kan di sistem proses ya. oh ya, menarik ya teman-teman ya. Ternyata bukan hanya mereka ini hanya duduk sembarangan, ada bagian-bagiannya serta dipotong. Baru dari sini di awal ya. Iya, betul. Awal teng sampai selesai, sampai nyetrika, sampai QC ya. Iya, betul. Oh begitu, saya baru tahu loh Mbak. Saya pikir selama ini suka-suka aja tukangnya duduk-duduk di mana. Enggak, ini Enggak ada ya. urutannya. Nah guys, nah pasti kalian pengen sekali kan tahu tentang apa bisnisnya Mbak Lulu konveksi baju ini ya. Jadi kawan-kawan jangan sampai kalian nggak belajar ya. Kita ini belajar harus dari orang yang ahlinya. Jangan belajar dari motivator, belajar dari orang-orang praktisi. Nah kawan-kawan, yuk kita lanjut ya, lihat yang lain. Sekalian ya Mbak, disorot-sorot. Nah yang lain ya. Atau mau muter atau mau Muter aja, Mbak. muter aja ya. Oke. Maaf ya, maaf. Mbak Lulu, aku pengen bahas ini deh. Mbak, ini pekerja juga.
Bukan. Bukan. Ini istrinya pengawas di sini. Oh, jadi- Jemput ceritanya mungkin. Oh iya, nah ternyata ya, karena Mbak Lulu ini memang tinggalnya di daerah komplek perumahan warga ya. Jadi kadang-kadang ya, masih nggak terlalu kaku-kaku banget ya buat peraturannya. Nah, jadi masih kayak kekeluargaan ya bisnisnya Iya, ya. Jadi ini ibu ini salah satunya lagi mau jemput suaminya. Jadi nggak kaku-kaku kayak pabrik ya. Oke, kita Salah lanjut. satu yang membuat mereka betah juga. Ah, jadi itu ya buat Iya. mereka betah ya. Asalkan tidak mengganggu kerjaan ya. Ah, benar Mbak, benar banget. Harus tahu diri ya Mbak. Nah, Mbak ini kok ada warna merah, ada warna biru. Coba diceritakan dong apa itu maksudnya? Kalau ini tuh line 1 ya, mengerjakannya beda brand yang di sini. Oh. Yang ini tuh beda merek lah ya. Ah, oke. Nah, jadi teman-teman, jadi semua totalnya ada berapa line di sini Mbak? Ada 3. Nah, jadi sistem line ini maksudnya ini teman-teman ya. Satu line ini yang warna biru ini adalah khusus mengerjakan model tertentu ya. Jadi nggak boleh yang ini seberangan ke sini ya. Nah, baru yang ini yang kalian lihat warna-warna pink itu juga satu line ya, Iya, Mbak. Terima kasih ilmunya, Mbak. Lanjut. Kita ke daerah lain. Ya. Udah ruangannya cuman segini aja, paling nanti di ruangan live aja. Oke, Mau jadi kita makan juga? ya. Nah, kita lagi menuju ruangan live-nya ya, Mbak Lulu. Live ini masih adalah merintis untuk nih. Nah, jadi, nah teman-teman, Nah, hostnya nah, udah. halo, ya. ya halo ini ya. Nah, kita coba di sini Mbak kita. Tolong disorot ya, Neng. Nah, di sini nih ternyata teman-teman anggota grup kan sering lihat nih live ya di sini. Nah, sekarang ini memang nggak bisa hanya mengandalkan penjualan orderan CMT dari beberapa Iya. brandnya. Jadi Mbak Lulu ini dengan pengalaman berjalannya melewati COVID kemarin badai, ada serasa kekhawatiran. Nah, gimana nih kalau suatu saat brand-brand itu nggak order? Iya, betul Nah, banget. jadi Mbak Lulu ini berinisiatif membangun brand sendiri namanya Jam Kids. Iya, betul. Itu gunanya sebenarnya mengantisipasi kalau suatu saat klien-klien itu yang nggak loyal gitu ya, jadi dia sudah mapan dengan brand sendiri. Nah, teman-teman ya, inilah satu kisah yang perlu kita ceritakan ke orang lain bahwa di masa sulit sekalipun kita harus berani mengambil keputusan ya. Jangan takut misalnya, aduh kalau gagal. Nah, orang yang sukses biasanya udah melewati banyak kegagalan. Pasti Mbak Iya, Lulu juga gitu kan? Banyak banget. Coba cerita Mbak Lulu contohnya kegagalannya apa aja sih? Iya, banyak banget ditipu orang udah pernah. Ditipu Ya kayak kan? gue nih. Terus? Rugi juga misalkan dalam mengerjakan suatu kerjaan juga sering banget ya. Oh, sering ya. Ya, kita juga kan harus harus membina karyawan kita. Jadi ketika sepi ya, mau nggak mau kadang kerjaan yang nggak masuk juga kita kerjakan, itulah itu yang membuat mungkin karyawan kita juga masih tetap full di Oke, sini. nah jadi nih saya hari ini memang sengaja datang ke konveksinya Mbak Lulu. Nah, memastikan buat kawan-kawan yang di luar sana, hai para pedagang, para konveksi atau yang tadinya nggak berani bermimpi dengan melihat kan sini Mbak Lulu. Kalian masih lihat kan masih muda ya, ya. Jadi saya juga waktu itu sukses di umur 27 Mbak Lulu. Iya. Ya, di umur 27 Masih saya muda banget ya. ya, jadi sekarang lah waktu saya untuk membina, ya menikmati juga. Nah, Iya. jadi teman-teman untuk memulai sesuatu kita harus belajar sama orang yang sudah pernah melewati tempat itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen membangun konveksi, Mbak Lulu ternyata mau loh sharing ya, ya mau sharing, tapi jangan curi kliennya ya, jangan curi juga karyawannya ya. Jadi curilah ilmunya. Nah, jadi kawan-kawan saya sangat setuju dengan Mbak Lulu ini membangun brand Gen Kids ya, supaya memang orang harus punya pride, punya kebanggaan bahwa suatu saat brand dia itu juga bisa mendunia ya Mbak. Iya, betul. Ya, nah. Jadi kita tidak tergantung sama kerjaan orang lain terus. Nah, itu sih harapan kedepannya, Nah. pengen bisa mengerjakan brand sendiri. Jadi Nah. tidak ada gak ada kerjaan nih kosong gitu kan yang membuat para konveksi pusing ya. Setuju banget ya. Jadi memang para konveksi ya, kalian-kalian yang selama ini bergantung sama order dari luar, harusnya udah mulai membangun brand sendiri ya. Dengan membangun brand sendiri, kita jadi mandiri. Jadi malah terutama kita harus menjual produk sendiri. Berikutnya kalau kosong space kita baru produk orang luar. Kira-kira gitu Iya, kan Mbak betul. ya. Nah, jadi teman-teman semua jangan pernah kecewa, jangan pernah takut untuk memulai, karena saya dari beberapa orang yang saya datangin semua punya cerita, pernah ditipu, pernah gagal, pernah ditagih-tagih sana sini, Pernah nggak dibayar, pernah ya. nggak dibayar ya. Iya. Jadi
Tuhan izinkan pengalaman pahit itu terjadi supaya kita sebenarnya semakin lebih kuat. Nah, salam sukses buat kalian semua. Nah, yang mau order langsung monggo, dan pintu pabriknya atau konveksinya Mbak Lulu terbuka banget untuk kalian ya. Dia nggak terlalu eksklusif ya. Jadi artinya gini, terbuka sekali buat kawan-kawan yang datang ya. Tapi sebenarnya saya udah mewakili lah ya, dengan saya datang gak usah ragukan lagi ya. Oke, salam sukses buat semua, sukses ya Mbak Lulu Terima ya. kasih, Oh Bunda, ya, sudah aku lupa datang. tadi bilang ya. Ternyata Mbak Lulu ini juga sering live ya, live di TikTok Iya. ya. Kenapa beliau tertantang juga? Sebenarnya tujuan dia bukan mau jual eceran, tapi lebih nge-branding ke ke konveksi ya. Iya, Berharap kawan-kawan produksilah ke sini langsung ya. Jadi kalau teman-teman tertarik juga untuk jual brand Jenkins, sangat terbuka sekali ya. Satu yang membuat saya berani mengendorse pabrik Mbak Lulu itu secara kualitas bagus ya. Jadi saya cenderung akan memperkenalkan teman-teman yang kualitas produknya bagus, secara kuantiti pun boleh menjadi andalan ya. Nah, teman-teman yang lain kalau mau berbagi cerita inspirasi, jangan lupa kontak saya. Salam sukses Mbak Lulu. Salam sukses juga Bunda. Terima kasih udah bantu kita nih. Dari Oke. awal dibantu terus sama Bunda ya. Ya, oke.